Baik, perkenalkan nama saya Gari Nugraha, NIM saya 22120012. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, saya kelas A. Jadi, sekarang kita akan membahas kuis. Jadi, kuis untuk nomor 1 yang pertama adalah jelaskan struktur program C++. Jadi, untuk struktur program C++ itu ada file header, deklarasi, dan deskripsi, dan juga ada komentar. Jadi di sini untuk file headernya adalah pagar atau hashtag include iostream. Jadi itu adalah baris preprosesor yang melampirkan file header atau library iostream ketika program dikompil. Library iostream berguna sebagai standar input output. Kemudian ada using namespace std, itu juga termasuk file header. Itu gunanya untuk baris memberitahukan kepada compiler bahwa program yang kita tulis menggunakan standar C++ library. Kemudian sudah masuk ada deklarasi. Di sini deklarasinya adalah int main. Jadi itu untuk menyatakan pembuatan sebuah fungsi utama atau fungsi main. Jadi fungsi utama ini adalah fungsi awal yang akan dieksekusi ketika program dijalankan. Kemudian ada juga int in di sini, itu juga termasuk deklarasi. Kemudian ada menampilkan tulisan hello world ke layar. Itu termasuk komentar. Jadi jika ada slash dua kali seperti ini, garis miring berdua kali, itu termasuk komentar. Kemudian masuk ke deskripsi cout-nya hello world apa itu sudah termasuk dalam deskripsi. Jadi deskripsi itu adalah uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian ada returnal. Jadi returnal itu untuk menyatakan hasil keluaran dan fungsi in main adalah 0. Returnal dalam in main juga diartikan bahwa program berakhir dengan normal. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan disertai contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Jadi untuk syarat-syarat penamaan variabel, misalnya di sini. Ya, syarat-syarat yang pertama, pengenal harus diawali dengan huruf atau berkarakter garis bawah. Harus diawali huruf artinya juga tidak bisa diawali dengan angka. Misalnya jika di sini kita awali dengan angka, kemudian kita jalankan, maka tidak bisa tidak bisa di running. Tapi kalau kita awali dengan variabel, dia bisa running. Kemudian tidak boleh ada spasi kosong jika menginginkan jarak antar kata bisa menggunakan penghubung tanda garis bawah atau underscore. Jadi misalnya di sini kita ingin nulis terbesar adalah. Jadi kalau ingin menulis lebih dari satu kalimat, satu kata harus menggunakan underscore. Terbesar adalah. Terbesar. Nah, kita jalankan, maka bisa di running. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan underscore, dia tidak bisa dijalankan. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian syarat selanjutnya ada pengenal tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata-kata cadangan seperti in, if, while, dan sebagainya. Jadi misalnya
Sini kita taruh if. Di sini if kita jalankan, dia tidak bisa. Baik, selanjutnya nomor 3, buatkan algoritma untuk mengetahui apakah sebuah bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau ganjil. Jadi ini contohnya, kita coba jalankan. Ya, misalnya kan kita memasukkan bilangan angka 12. Nah, itu sudah terbaca bilangan 12 adalah genap. Kalau misalnya kita angka 11 sudah terbaca bilangannya adalah ganjil. Kemudian nomor 4, jelaskan serta contoh penggunaan fungsi input dan output. Jadi ini misalnya, jadi sini kita menggunakan IOStream. Jadi untuk inputannya di sini menggunakan cin, untuk outputnya cout. Jadi misalnya di sini kita ingin mengoutput sebuah ucapan, misalnya selamat datang di klub, misalnya hai, nama kita, selamat datang di klub. Jadi di sini kita menginput nama, misalnya kita ingin kita coba jalankan saja langsung. Ya. Jika kita menginput sebuah nama, maka di sini akan misalnya tulisannya hai Gary, selamat datang di klub. Kita langsung saja ini inputannya di sini. Misalnya Gary. Ya, di outputannya, hai Gary, selamat datang di klub. Kemudian untuk nomor 5, jelaskan disertai contoh penggunaan penentu format dan fungsi printf dan scanf. Jadi kalau misalnya di IOStream dia menggunakan untuk inputannya scan untuk di IOStream cin, sedangkan kalau di studio dia menggunakan scanf. Kalau misal di IOStream dia outputannya menggunakan cout, sedangkan kalau di studio dia menggunakan printf untuk outputnya. Jadi sini misalnya kita ingin masukkan harga barang, harganya 90.000, maka harga barangnya adalah 90.000. Itu untuk printf dan scanf contohnya. Kemudian untuk nomor 6, jelaskan apakah output dari listing program berikut. Untuk ini ya, programnya sudah saya siapkan di sini. Jadi pada program ini terdapat 5 karakter atau 5 nama di sini. Ada Dimas, Rini, Aldi, Bayu, dan Putri. Dan di sini kita ingin mengoutput nama 1 dan nama 3. Jadi jika di C++ mereka akan menghitung angkanya dari 0. Jadi Dimas ini dihitung 0, Rini dihitung 1, Aldi dihitung 2, Bayu dihitung 3, dan Putri dihitung 4. Jadi misalnya ini yang akan di output adalah nama satu dan ketiga. Jadi 0, 1, Rini, Aldi, Bayu. Yang ketiga. Berarti yang akan teroutput adalah Rini dan Bayu. Kita coba jalankan. Ya, sesuai ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengoutput namanya Dimas. Di sini kita bisa ganti dengan angka 0. Kemudian Putri. Kita bisa buka 4. Ya, jadi Dimas dan Putri sesuai ya. Ini 0 berarti dihitung dari Dimas,
Kemudian orang keempat 0, 1, 2, 3, 4 yang keluar adalah Putri. Baik, sekian jawaban kuis saya hari ini dan terima kasih.